Selamat siang Mbak Ella. Selamat siang, Adik Destu. Oke, makasih ya Mbak udah ngeluangin waktunya sebentar untuk bantu saya buat diwawancarai. Sama-sama. Oke. Ini sebelum ke pertanyaan yang pertama ya Mbak ya. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, nama lengkapnya. Perkenalkan, nama saya Anissa Gisela-Dina Imama. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Oke, Mbak Ella dari Universitas Muhammadiyah Malang ya. Kalau boleh tahu usianya berapa Mbak? Usianya 23 tahun. Oke, Mbak Ella. Untuk menyingkat waktu, kita langsung ke pertanyaan yang pertama aja ya Mbak. Menurut Oke. Mbak Ella nih, Mbak Ella tahu tentang hubungan internasional ya? Ya, menurut Mbak Ella sendiri, hubungan internasional itu apa, Mbak? Hubungan internasional yaitu bentuk interaksi yang dilakukan antar negara untuk kepentingan di kancah internasional. Hubungan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, hubungan internasional berkaitan dengan kebijakan luar negeri yang meliputi diplomasi, kesejahteraan, konflik internasional, dan perdamaian dunia. Jadi, hubungan internasional antar negara jadi di berbagai bidang ya, Mbak? Iya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya aja, Mbak. Bagaimana sih tanggapan Mbak Ella tentang partisipasi Indonesia dalam kancah internasional itu udah baik atau masih belum? Gimana, Mbak? Menurut saya sudah baik. Menurut saya juga Indonesia itu sudah berperan aktif dalam hubungan internasional dengan menjalin kerjasama bilateral antar negara. Seperti contohnya yang saya baca, Indonesia itu bekerja sama dengan negara Brasil dalam bidang ekspor-impor peternakan. Tuh, oke. Jadi menurut Mbak Ella sudah baik dan berperan aktif ya. Yang diketahui Mbak Ella berarti berperan aktif dalam bidang peternakan ya. Oke. Ya, peternakan. Ini langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya aja Mbak. Nah, tadi kan sudah baik nih dalam berperan aktif di kancah internasional. Nah, hubungan dengan negara lain itu kan masih bisa dikembangin lagi biar menjadi lebih baik. Hal-hal apa sih yang bisa dikembangin Indonesia agar hubungan dengan negara lain itu bisa lebih baik dan pastinya berdampak positif bagi Indonesia sendiri? Pendapat saya, Indonesia dapat dikembangkan di ranah pertanian dengan cara mengembangkan varietas yang lebih unggul atau berkualitas agar dapat bersaing di kancah internasional. Bukan hanya dari segi pertanian juga, dari segi peternakan juga begitu, meningkatkan kualitasnya. Oh, berarti menurut Mbak Ella ya salah satu ya Mbak yang bisa dikembangin dari Indonesia juga meningkatkan dalam bidang pertanian peternakan meningkatkan kualitasnya ya Mbak. Iya. Oke, kita menuju ke pertanyaan berikutnya ya Mbak. Menurut Mbak Ella sendiri, kan pastikan ada faktor penghambat dan pendukung untuk mencapai hubungan internasional yang baik. Nah, faktor penghambatnya itu apa tuh Mbak? Faktor penghambatnya itu rendahnya kualitas sumber daya manusianya, terus perbedaan nilai mata uang Indonesia dan negara lain, birokrasi yang bertele-tele, serta kebijakan ekonomi dan politik internasional. Itu faktor penghambatnya ya Mbak ya. Iya. Nah, kalau faktor pendukungnya itu apa aja Kak? Faktor pendukungnya itu adanya perbedaan kemampuan atau skill dalam pemahaman ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Contohnya itu dalam bidang pendidikan. Oh, itu berarti Dan pendukungnya. terdapat perbedaan keadaan sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nanti bisa ditingkatkan lagi pendidikannya ya Mbak ya. Itu yang jadi keunggulan. Iya,
Oke. Iya, sama sumber daya alamnya juga. Oh, sumber daya Indonesia sangat limpah gitu ya. Iya. Oke. Ini pertanyaan terakhir, Mbak. Nah, sekarang kan Indonesia disebut sebagai negara berkembang. Nah, pesan-pesan Mbak Ela nih untuk masyarakat Indonesia agar Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Pesan kesannya yaitu kan Indonesia juga memiliki produk lokal. Sebaiknya produk lokalnya itu dikembangkan lagi ke berbagai negara seperti kayak Indonesia kan punya batik, punya wayang, Oh, dan itu bisa mengekspor ke negara lain agar tahu negara kita itu punya produk lokal yang juga berkualitas. berarti berarti masyarakat juga bisa berpartisipasi dengan memberitahu nih kalau Indonesia punya produk lokal yang baik juga. Ya, Oh, gitu. Oke, itu tadi sudah pertanyaan terakhir. Terima kasih Mbak Ella sudah meluangkan waktunya nih buat diwawancarai. iya sama-sama. Nah, terima kasih Mbak. Selamat siang. Selamat siang.